Perusahaan seperti CEC mengalami penurunan drastis, kehilangan lebih dari separuh pelanggan karena mereka beralih ke layanan AI gratis. Ini mencerminkan dampak signifikan dari adopsi AI yang semakin meluas. Sektor-sektor yang tertekan, seperti bimbingan belajar online dan terjemahan profesional, juga merasakan penurunan pendapatan yang tajam. Klien cenderung memilih teknologi yang lebih ekonomis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan mereka. Adopsi teknologi AI di Indonesia tumbuh dengan pesat, dengan 45% pekerja dan pengusaha sudah memanfaatkannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk bersiap menghadapi tantangan yang ada. AI mulai mengancam pekerjaan rutin di berbagai sektor, seperti administrasi dan pelayanan pelanggan. Pekerjaan yang tidak memerlukan kreativitas tinggi menjadi sangat rentan terhadap penggantian oleh teknologi ini. Dampak AI juga dirasakan oleh perusahaan, seperti yang terjadi pada perusahaan teknologi pendidikan di Amerika, yang kehilangan pelanggan akibat meningkatnya ketertarikan terhadap ChatGPT. Situasi ini menunjukkan betapa cepatnya perubahan lanskap bisnis. Contohnya, Stack Overflow mengalami penurunan pengunjung karena pengguna beralih ke AI yang lebih efisien dalam memberikan solusi coding. Ini menegaskan bahwa preferensi pengguna dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Teknologi seperti ChatGPT dan AI lainnya menggantikan layanan tradisional, terutama di bidang pendidikan, dengan menawarkan solusi yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah. Banyak pelajar kini beralih ke teknologi ini untuk mendukung pembelajaran mereka. Namun, kesalahan kecil yang dibuat oleh AI dalam pendidikan dan penerjemahan masih bisa ditolerir. Berbeda di sektor hukum dan kesehatan, di mana kesalahan dapat berakibat fatal, sehingga adopsi teknologi AI di sektor-sektor tersebut dilakukan dengan hati-hati. Perusahaan yang paling terpengaruh adalah yang layanannya mudah digantikan oleh AI, seperti RWS dan layanan penerjemahan. Sebaliknya, bisnis yang memerlukan keahlian khusus dan sentuhan pribadi tetap relatif aman dari dampak ini. Duolingo berhasil menciptakan karakter AI bernama Lily, yang memungkinkan pengguna berlatih berbicara dengan cara yang lebih realistis dan menarik. Inovasi ini meningkatkan pengalaman belajar pengguna secara signifikan. Dalam earnings call, Lily mampu membuat presentasi yang kreatif dan menarik, sehingga berhasil meningkatkan minat investor. Hasilnya, harga saham Duolingo melonjak 6% setelahnya. Pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Duolingo adalah bahwa beradaptasi dengan teknologi adalah kunci kesuksesan. Inovasi dan pemanfaatan AI dapat membuka peluang baru dalam menghadapi disrupsi di berbagai industri.